Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, salah satunya diantaranya dari beribu-ribu, berjuta-juta maupun bermiliar-miliar adalah nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya untuk kelas 5A, B, C, dan D. Setelah kemarin kalian, anak-anakku yang soleh dan soleha, sudah melaksanakan kegiatan PTS dan sudah melihat hasil rapotnya. Mudah-mudahan di pembelajaran semester kedua ini semakin semangat, dan mudah-mudahan yang sudah mendapatkan nilai terbaik terus ditingkatkan, yang belum tetap semangat dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, sampai dengan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 5A, B, C, D, sebelum Paru menyampaikan pembelajaran untuk hari ini, kami sampaikan tentang protokol kesehatan, ya, karena pada masa ini sampai dengan sekarang mungkin virus corona ini belum berakhir dan belum sirna dari bumi pertiwi kita. Mudah-mudahan semuanya terhindar dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah SWT. Ya, ingat dengan menanamkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu 3M. Ya, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan minimal 20 detik pada air yang mengalir dengan menggunakan sabun, ya, 20 detik. Kemudian adalah menjaga jarak, ya. Ingat yang paling penting dan wabil khusus adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Itu saja pembukaan untuk pembelajaran PAI. Mudah-mudahan semuanya bisa semangat untuk belajar hari ini. Tetap semangat. Untuk pembelajaran hari ini pada hari Selasa tanggal 30, ya, untuk materinya yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Ya, mungkin semuanya sudah pernah mendengar, bahkan membaca dari cerita kisah Nabi, baik ketika kalian berada di taman kanak-kanak ataupun ketika kalian di kelas 1, 2, 3, 4 sampai dengan kelas 5. Ya, bahkan mungkin sudah kalian mendengarkan tentang kisah-kisah Nabi, 25 Nabi, ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi, dan mudah-mudahan kalian semakin menambah wawasan dengan adanya kisah Nabi, ya. Yang akan disampaikan pada hari ini adalah yang pertama kisah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hakim yang adil. Kemudian Nabi Daud seorang rasul dan keistimewaan Nabi Daud alaihissalam beserta kemudian adalah tugas di akhir nanti. Sebenarnya ada 2 kisah Nabi, namun karena waktu maka kami sampaikan terlebih dahulu 1 kisah Nabi, yaitu Nabi Daud, ya, alaihissalam. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kisah Nabi Daud alaihissalam yaitu Nabi Daud keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Ishak. Ayah Nabi Daud alaihissalam yaitu
Isa bin Awid, merupakan keturunan Yahuda bin Yakub. Ya, ia menghabiskan masa kecilnya hingga remaja di kota Bethlehem. Ya, utusan Allah Ta'ala itu hidup sekitar tahun 1041 sampai dengan 971 sebelum Masehi. Tahun 1010 sebelum Masehi ia diangkat menjadi nabi, lalu ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Ta'ala beberapa mukjizat. Ya, nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Ya, Nabi Daud alaihissalam dan Raja Talut. Ya, Bani Israel kala itu hidup tertindas di bawah kekuasaan Raja Jalut. Dia adalah seorang pemimpin kejam yang memiliki tubuh sangat besar, menyerupai raksasa, sehingga tak heran jika Raja Zalim ini amat ditakuti orang-orang. Mungkin kalau sekarang itu seperti Bulak, ya, yang tinggi, besar, atau monster, ya. Di tengah-tengah ketidakadilan yang menimpa bangsa Israel, Allah Ta'ala kemudian mengangkat Talut sebagai raja. Awalnya kaum yang dikenal keras kepala itu menolak Talut karena dia hanyalah pengembala yang tergolong miskin. Meski begitu, Talut menguasai ilmu tata negara, pandai menyusun strategi perang, dan memiliki tubuh yang kuat serta kekar. Akhirnya orang-orang Israel pun bersedia menerima dirinya menjadi raja. Setelah diangkat menjadi pemimpin, kekuasaan Talut semakin kuat. Dia lantas meminta pasukannya untuk bersiap-siap melawan Jalut. Maka dipilihlah orang-orang terbaik yang memiliki keberanian untuk mengikuti pertempuran. Salah satu dari pasukan tersebut adalah remaja laki-laki bernama Daud. Ya, ia diutus ayahnya mengikuti kedua kakaknya yang juga berjuang di medan perang. Namun sang nabi belum diizinkan maju di garis depan dan hanya ditugaskan untuk menyiapkan perbekalan karena dia usianya masih muda dan tergolong masih anak-anak, ya, sehingga dia hanya ditugaskan di belakang untuk mempersiapkan perbekalan serta melayani kakaknya saat lapar atau haus. Ibaratnya itu tim konsumsi. Kala itu jumlah pasukan Jalut kalah banyak dibanding tentara lawan yang dikomandai oleh Jalut Talut, ya, yang terkenal kuat dan tak terkalahkan. Kemudian Talut pun berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, curahkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Doa tersebut menjadi kekuatan pasukan Talut yang akhirnya dapat mengalahkan lawan. Sayangnya Jalut dan beberapa pengawalnya masih hidup dan belum tumbang, belum kalah, ya. Tak ada seorang pun dari pasukan Talut yang berhasil mengalahkan raja kejam itu, ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam melawan Raja Jalut. Saat suasana di medan perang semakin genting, Raja Talut pun membuat sayembara. Ya. Ia berkata, barang siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka dia akan kuangkat sebagai anak menantu yang akan mewarisi tahta kerajaan. Mendengar pengumuman itu, Daud yang kala itu masih remaja, Daud masih remaja, bukan anak-anak, ya. Sehingga ketika masih remaja ikut ke medan tempur itu pada masa kerajaan Talut itu ditugaskan untuk konsumsi, mengajukan dirinya untuk melawan Jalut. Pertarungan Daud melawan Jalut pun dimulai. Hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, sang nabi menyerang si raja kejam. Ya, tak kalah sengit Jalut mengayunkan pedangnya untuk menebas musuhnya yang berbadan kecil itu. Namun Nabi Daud alaihissalam selalu dapat menghindar dengan gesit. Keteguhan iman ia pun membuatnya mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Dengan dibantu angin, sang nabi melontarkan batu yang kemudian melesat dengan cepat. Batu itu tepat mengenai dahi, ya, kening Jalut, yang menyebabkan dia meninggal saat itu juga.
Kemenangan Daud yang disaksikan ratusan pasang mata itu berhasil membuatnya disegani banyak orang. Hanya berbekal ketapel dan batu kecil mampu mengalahkan seorang raja Jalut yang kekar, tinggi, gede. Mungkin kalau ditapel mungkin nggak ada rasanya, tapi berkat izin Allah maka Nabi Daud bisa mengalahkan si raja yang namanya Jalut itu, sehingga dia kalah dan akhirnya Nabi Daud bisa memenangkan pertempuran tersebut. Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Setelah Nabi Daud alaihissalam berhasil menumbangkan Jalut, Raja Talut pun memenuhi janjinya sang raja, yaitu ketika menang akan menikahkan putrinya dengan orang yang mampu mengalahkan Raja Jalut. Putrinya itu bernama Mikyal serta mewariskan separuh kerajaan Bani Israel miliknya. Ketika usia sang Nabi mencapai 40 tahun, Raja Talut meninggal dunia. Setelah itu Nabi Daud alaihissalam mewarisi kekayaan Talut sekaligus menggantikan tahta kerajaan Bani Israel. Di usia itu pula Allah SWT mengangkat ia menjadi nabi dan rasul serta menurunkan kitab Zabur kepadanya. Selama menjadi raja, Daud alaihissalam memperlakukan rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Kekuasaan tersebut juga semakin meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Sang Nabi gemar berbuat kebajikan, menyantuni fakir miskin dan selalu mengedepankan kepentingan umat. Itu adalah seorang pemimpin. Atas izin Allah, pasukan Nabi Daud alaihissalam pun selalu mendapat kemenangan ketika melawan musuh-musuhnya, sehingga kerajaan yang ia pimpin lambat tahun semakin besar dan wilayah kekuasaannya semakin luas. Itu sungguh luar biasa. Nabi Daud alaihissalam ditegur Allah Ta'ala melalui rakyatnya. Di bawah kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam, kemudian Bani Israel semakin sejahtera, makmur, tentram, hingga suatu hari datanglah dua tamu asing yang saling berperkara meminta putusan adil darinya. Salah satu dari mereka berkata bahwa saudaranya itu mempunyai 99 ekor kambing betina, sementara dirinya hanya memiliki 1 ekor. Masalah terjadi, 1 ekor. Masalah terjadi ketika pemilik banyak kambing memaksa orang tersebut menyerahkan kambingnya dengan alasan agar jumlah ternaknya genap 100 ekor. Si pemilik 1 kambing ingin menolak, tapi dia tak pernah bisa mengalahkan argumen saudara yang pandai berbicara itu. Mendengar hal tersebut, sang Nabi lantas memastikan ucapan pengadu pada pemilik banyak kambing dan dia pun membenarkan. Kemudian dengan nada marah, sang Nabi mengingatkan bahwa dia telah berbuat zalim. Nabi Daud alaihissalam meminta orang itu menghentikan keinginannya atau ia sendiri yang akan melakukannya. Namun pemilik 99 kambing tersebut justru membalas dengan pernyataan yang tak kalah pedas. Dia berkata, "Hai Daud, kamu justru yang seharusnya dihukum. Kamu sudah memiliki istri 99 orang. Lalu kenapa kamu masih ingin menikah lagi? Kamu bersikeras menikahi gadis yang sudah dilamar orang lain. Calon suami gadis itu adalah anggota tentaramu yang setia. Keduanya sangat mencintai satu sama lain." Nabi Daud alaihissalam sangat terkejut mendengar kata-kata orang tersebut. Ia langsung teringat pada seseorang. Gadis yang dimaksud pemilik 99 kambing adalah Sabih binti Satih. Dia memiliki wajah yang begitu menawan. Sebelum dilamar sang Nabi, gadis tersebut telah dilamar pria bernama Uria bin Hanan, dan mereka akan segera menikah. Saat mendekati hari pernikahan, Nabi Daud alaihissalam justru menugaskan Uria untuk berjihad di medan perang. Sementara itu sang Nabi langsung terpikat pada calon istri Uria. Ketika pertama kali melihatnya, terbesitlah keinginan untuk melamar Sabih. Lalu ia pun mendatangi orang tua si gadis hingga akhirnya keduanya menikah.
Setelah mendapat teguran dari pemilik kambing tadi, Nabi Daud alaihissalam pun menyadari kesalahannya dan merasa sedang mendapat teguran dari Allah SWT. Kemudian ia bertobat dan memohon ampunan padanya. Apa keistimewaan dari Nabi Daud alaihissalam? Ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Ya, bahwasanya Nabi Daud alaihissalam itu memiliki keistimewaan, di antaranya yang pertama atau yang A, mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada tandingannya. Ya, ketika Nabi Daud sedang bertasbih, itu seluruh alam itu tunduk dan ikut bertasbih. Suaranya itu tidak ada tandingannya. Kalau dibandingkan dengan suara-suara artis penyanyi sekarang belum ada apa-apanya, ya. Bahkan dengan penyanyi top pun suaranya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan suara Nabi Daud. Ya, yang kedua atau B, bila Nabi Daud alaihissalam sedang bertasbih kepada Allah, maka semua yang ada di bumi ini seperti burung, tumbuhan, hewan, bahkan gunung-gunung semuanya bertunduk dan ikut bertasbih. Ya. Nabi Daud alaihissalam yang ketiga atau C, membagi hari-harinya menjadi 3 bagian, yaitu 1 hari untuk menjadi hakim, 1 hari untuk beribadah, dan 1 hari untuk keluarganya. Nabi Daud alaihissalam suka berpuasa, yang keempat ya atau D, suka berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan sehari berbuka, yang sekarang kita contoh pada umat-umat Islam sampai sekarang ya. Ada seorang muslim atau banyak ya seorang muslim yang mencontohkan puasa Nabi Daud ya. Ada yang hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak, itu seperti puasanya Nabi Daud ya. Ada yang rutin puasa Senin Kamis, ada yang puasa sehari, puasa tidak. Itu adalah contoh dari kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Nabi Daud sehingga diikuti oleh umatnya sekarang ya, umat Nabi Muhammad mengikuti puasa Nabi Daud ya. Itu bagus dan insyaallah akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kemudian kelebihan Nabi Daud alaihissalam itu apa? Ya, ketika Nabi Daud membaca Zabur, gunung serta burung berkumpul ikut serta bertasbih karena ia memiliki suara yang sangat merdu ya. Kitab Zabur ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk melunakkan besi hanya dengan tangannya tanpa harus menempa dengan api kemudian dibuat menjadi baju. Tangannya itu seperti mengandung kekuatan sehingga ketika besi yang keras, baja yang keras itu mampu lunak dengan mudahnya, sehingga ya yang menciptakan pertama baju perang dari besi adalah Nabi Daud alaihissalam, yang sekarang hanya dipakai mungkin oleh kerajaan-kerajaan, tentara ya, untuk melindungi diri dari serangan musuh ataupun dari tembakan. Itu baju besi yang sampai sekarang masih digunakan untuk sebagai alat peperangan ya, atau alat pelindung diri. Kemudian mampu berbicara dengan burung ya. Bukan hanya Nabi Sulaiman saja yang berbicara dengan burung, tapi Nabi Daud pun mampu berbicara dengan burung ya, mampu berbicara dengan burung ya. Kemudian memiliki kerajaan yang sangat kuat ya, kerajaannya sangat kuat karena Nabi Daud itu adalah raja yang sangat bijak dan adil, sehingga kerajaan itu sangat kuat. Dikaruniai ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara secara bijaksana, adil. Ketika ada suatu masalah maka diselesaikan oleh Nabi Daud dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu ya. Itu adalah Nabi Daud ketika menjadi hakim itu sangat bijaksana dan berlaku adil. Kemudian apa mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam? Mukjizat Nabi Daud adalah memiliki suara yang sangat merdu ya. Suaranya melebihi suara penyanyi, baik penyanyi Indonesia maupun penyanyi luar negeri ya. Itu suaranya sangat merdu sekali. Mampu melunakkan besi yang keras mampu dilunakkan.
ya, tanpa dibakar, ditempa dengan api. Bisa berbicara bahasa binatang, ya, sehingga Nabi Daud itu sering berkomunikasi, berbicara dengan binatang. Itu adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud. Apa yang diambil kisah dan yang patut diteladani dari Nabi Daud sebagai seorang muslim, ya, kamu harus bisa meneladani dari kisah Nabi Daud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rajin beribadah, berzikir dan berpuasa supaya hidup tenang dan bahagia, ya. Kemudian bisa menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan berlaku adil kepada sesamanya. Selalu memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah, ya. Kemudian selalu mengajak kepada kebaikan dan bersedia untuk diajak kepada kebaikan. Itu, ya. Untuk hari ini kami, ya, hanya memberikan tugas berupa 5 pertanyaan yang kemudian nanti kamu jawab pertanyaan tersebut pada buku tulis. Pertanyaannya tidak usah dicatat, tapi jawabannya saja. Ya, kemudian setelah selesai kirim melalui WhatsApp. Batas waktu maksimal sampai jam 13.00. Bagi yang telat, maka nilai dari kegiatan pembelajaran PAI hanya mendapatkan nilai separuhnya karena pengumpulan tugasnya tidak tepat waktu, ya. Udah ada batas waktunya ketika di semester kedua ini sudah disepakati untuk batas waktu pengumpulan sampai jam 13.00. Bagaimana yang mengumpulkan terlambat tetap akan nilai yang kami hargai, ya. Untuk mengirim tugasnya tolong tulis nama yang lengkap dan kelasnya. Jangan nama saja, kelasnya tidak ada. Bagi yang menulis namanya tidak lengkap dan tidak menulis kelasnya, maka kami anggap tidak dinilai karena itu membingungkan Parul, ya, karena Parul itu mengajar 4 kelas, ya, 5A, B, C, D. Jadi namanya kemungkinan besar ada yang sama nama panggilan atau nama panjangnya, sehingga tolong tulis nama kelasnya dengan benar dan baik, ya. Itu aja kisah keteladanan tentang Nabi. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengikuti contoh akhlaknya dan menerapkan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi suka berbuat baik, kalian harus ikut berbuat baik, ya. Sebagaimana dalam sebuah Saat ayat 17, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan dan ingat hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan, ya. Makanya sebagai orang muslim kita harus taat kepada Allah, ya, dan mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya, ya. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Benarnya dari Allah, lebihnya dari Allah, benarnya dari Allah, kurangnya dari kami selaku manusia biasa yang memiliki kekurangannya. Apabila ada suatu hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.